Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di dalam pelajaran akidah untuk kelas 7A SMP Intan Ilmu, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati tulab, hafizakumullah, para santri-santriku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada pertemuan kali ini kita sejatinya ingin melakukan ulangan penilaian harian, akan tetapi karena materi kita bab yang pertama belum selesai, maka insyaallah ta'ala pekan depan ulangannya. Kita selesaikan dulu materi kita, dan ini adalah pertemuan yang kelima pada bab yang pertama. Naam, siapa yang ingin membaca di halaman 3 dari kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata. Naam, siapa yang ingin baca? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata. Ada yang ingin baca? Buka mikrofonnya. Halaman 3. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas cincin setempel milik beliau, maka hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, marilah kubacakan apa yang diharapkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dan seterusnya sampai pada firman-Nya, dan kubacakan sesungguhnya inilah jalanku berada dalam keadaan lurus, dan seterusnya. Baik, perhatikan sekarang kita akan mempelajari hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita masih di dalam bab yang pertama, yaitu tentang tauhid. Dan ingat, bab yang pertama yang berkaitan dengan tauhid maksudnya adalah hukum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hukum mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hukumnya adalah wajib. Itulah yang dimaksud dengan bab yang pertama. Pada kesempatan kali ini kita mempelajari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Perhatikan bukunya, kemudian perhatikan penjelasan saya.
Perhatikan bukunya, kemudian perhatikan penjelasannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Mas'ud nama lengkap beliau adalah Abdullah. Ibnu Mas'ud nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah sahabat Nabi, ahli tafsir, dan sangat gigih memperjuangkan atau membela sunnah Nabi, sangat gigih untuk membela sunnah Nabi Muhammad SAW, memerangi bid'ah. Jadi beliau ini adalah sahabat Nabi, bahkan sahabat Nabi yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Disebut-sebut beliau adalah sahabat yang kelima dari orang-orang yang masuk dalam agama Islam. Kemudian beliau ahli tafsir, artinya salah satu sahabat Nabi yang paling paham tentang tafsiran Al-Quran. Kemudian beliau adalah seorang yang sangat gigih membela sunnah Nabi Muhammad SAW dan memerangi perbuatan bid'ah. Baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW. Wasiat maksudnya adalah pesan penting. Pesan penting sepeninggal Rasulullah SAW, atau pesan penting dari orang yang mau meninggal, dari orang yang mau meninggal. Pesan penting dari orang yang mau meninggal, itu wasiat. Nah, di sini siapa disebutkan? Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW, yaitu pesan penting Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggal, yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau. Maksudnya wasiat tersebut ada stempelnya. Para santri sekalian kan tahu apa itu stempel. Nah, wasiat itu ada stempel Rasulullah SAW. Stempel Rasulullah SAW adalah tertulis di dalamnya Muhammad Rasulullah. Stempel Rasulullah SAW tertulis di dalamnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kira-kira stempelnya seperti ini, perhatikan baik-baik. Nah, stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira seperti ini. Stempel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira seperti ini. Ya. Bentuknya. Jadi beliau mempunyai stempel dan bentuknya seperti ini. Cincin stempel milik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Wasiatnya adalah yaitu Quran surat Al-An'am ayat 151 153 yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Marilah kubacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dan seterusnya sampai pada firman-Nya, dan kubacakan sungguh inilah jalanku berada dalam keadaan lurus, dan seterusnya. Baik. Ahibati hafizakumullah taala, tulis
makna hadis. Makna hadis adalah menerangkan, hadis ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwasiat sebelum meninggal. Berwasiat sebelum meninggal, yaitu 10 perintah yang ada di dalam Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Nah, ini makna hadis. Hadis yang kita baca tadi menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat sebelum meninggal, yaitu 10 perintah yang ada dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 151 153. 10 perintahnya sudah para santri tulis pada pertemuan sebelumnya. Baik, hubungan hadis dengan bab yang pertama. Ingat ya, bab yang pertama menyebutkan tentang hukum mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajib hukumnya. Nah, hubungan hadis Abdullah bin Mas'ud dengan bab adalah, catat, bahwa mentauhidkan Allah hukumnya wajib karena ia adalah wasiat pertama dan paling utama dari wasiat penting Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa mentauhidkan Allah hukumnya wajib karena mentauhidkan Allah adalah wasiat pertama dan paling utama dari wasiat penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hubungan hadis yang barusan kita baca dengan bab yang pertama, dengan bab yang pertama. Baik, faedah dari hadis. Faedah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang pertama adalah seorang yang mau meninggal boleh berwasiat. Seorang yang mau meninggal boleh berwasiat. Seorang yang mau meninggal boleh berwasiat. Kemudian yang kedua, cara menafsirkan Al-Quran
yang paling baik adalah dengan tafsiran para sahabat, adalah dengan tafsiran sahabat Nabi, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Cara menafsirkan Al-Quran yang paling baik adalah dengan tafsiran sahabat Nabi. Di sini Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, menafsirkan Quran surat Al-An'am ayat 151-153 bahwasanya itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal. Nah, ini adalah hadis yang kita baca. Sekarang siapa yang ingin membaca selanjutnya? Saya baca dulu bahasa Arabnya. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Faqala li ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qal la tubashshirhum fayattakilu. Naam. Perhatikan sekarang para ikhwah bukunya. Hadis Mu'ad bin Jabal. Ini saya hapus dulu ya. Jadi cara mempelajari akidah melalui kitab tauhid adalah dengan cara seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, kita baca kitabnya, kita pelajari, lalu kita ambil makna, lalu kita ambil hubungan, lalu kita ambil faidah dari dalil-dalil yang disebutkan. Cara mempelajari pelajaran akidah melalui kitab tauhid seperti itu. Perhatikan sekarang. Disebutkan di sini Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal. Nama lengkapnya adalah Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Ansari. Beliau adalah kaum Ansar, artinya penduduk kota Madinah. Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Ansari. Beliau adalah sahabat Nabi. Beliau adalah sahabat Nabi dan yang paling berilmu tentang halal dan haram, tentang halal dan haram. Artinya beliau termasuk ulama dari sahabat Nabi, ya, tentang halal dan haram. Pendakwah pertama, beliau adalah pendakwah pertama yang diutus oleh Nabi ke negeri Yaman, yang diutus ke negeri Yaman. Karena beliau orang yang pintar, paham tentang halal dan haram, maka beliau diutus oleh Nabi ke negeri Yaman untuk mendakwahi manusia di sana.
Nah, ini menunjukkan bahwa berdakwah harus di atas ilmu agama. Taib. Mu'adz bin Jabal menuturkan, perhatikan bukunya, aku pernah diboncengkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Diboncengkan maksudnya adalah duduk di belakang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendarai keledai sebagai hewan tunggangan, lalu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu duduk di belakang. Lalu beliau bersabda kepadaku, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya?" Hak, arti hak di sini adalah kepemilikan. Kepemilikan. Apakah kepemilikan Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya? Artinya hamba-hamba Allah kita semua ini wajib mengerjakan apa kepada Allah, ya, itu namanya. Aku menjawab, Allah dan apa hak hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah. Apa hak hamba maksudnya apa kepemilikan hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah kalau seandainya hamba mengerjakan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka aku menjawab, aku di sini siapa? Mu'adz bin Jabal. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini maksudnya adalah menyerahkan ilmu pengetahuan hanya kepada Allah. Dan ini adab seorang sahabat Nabi ketika ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW lebih berilmu, maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Karena sekarang Rasulullah SAW dulu sudah meninggal, maka kita sekarang kalau ditanya dan kita tidak tahu, kita menjawab apa? Allahu a'lam. Allahu a'lam, ya. Beliau pun bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Nah, ini hak Allah, agar hamba-hamba beribadah kepada Allah. Salat hanya untuk Allah, puasa hanya karena memenuhi perintah Allah, berdoa hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah, dan seterusnya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berdoa tidak boleh kepada selain Allah, ya. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Ini hak hamba. Apabila seorang hamba mentauhidkan Allah, seorang hamba mentauhidkan Allah, maka hak hamba tersebut yang dia dapat dari Allah adalah Allah tidak menyiksanya di dalam neraka. Allah tidak menyiksanya di dalam neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, tidak perlukah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang? Nah, kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, wahai Rasulullah, ini kan kabar gembira. Siapa yang bertauhid tidak masuk neraka. Siapa yang bertauhid tidak disiksa di dalam neraka. Boleh enggak aku beritahukan kepada orang-orang bahwa ini kabar gembira? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, sehingga mereka nanti akan bersikap menyandarkan diri. Ya, lihat maksud daripada bersikap menyandarkan diri. Bersikap menyandarkan diri, maksudnya adalah meremehkan maksiat,
dan bermudah-mudah dalam ketaatan karena menganggap dirinya sudah bertauhid, karena menganggap dirinya sudah bertauhid. Jadi misalkan, tidak mengapa saya enggak sholat, yang penting kan saya mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mengapa saya minum minuman keras, yang penting kan saya mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mengapa saya mencuri, yang penting kan saya Islam. Ini sama. Itu yang dimaksud bersikap menyandarkan diri. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, jangan kau beritahukan ini, karena nanti manusia bersikap menyandarkan diri. Apa maksud menyandarkan diri? Meremehkan maksiat dan bermudah-mudah dalam ketaatan. Maksudnya tidak khusyuk di dalam ketaatan karena menganggap dirinya sudah bertauhid. Karena menganggap dirinya sudah bertauhid. Nah, sekarang kita ambil makna hadis. Makna hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sebelumnya saya ingin mengingatkan, Mu'adz bin Jabal wafat pada tahun 11 atau 18 Hijriah. 18 Hijriah. Wafat pada tahun 18 Hijriah. Ya. Taib. Makna hadis para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang hak Allah, yaitu tauhid, dan hak hamba, yaitu masuk surga, tidak disiksa di neraka, tidak disiksa di neraka. Menjelaskan tentang hak Allah, yaitu tauhid, dan hak hamba, yaitu masuk surga dan tidak disiksa di neraka. Ini makna dari hadis, ya. Tetapi tidak boleh meremehkan dosa, karena menganggap dirinya sudah bertauhid, Nah, jadi makna hadis seperti itu, menjelaskan hak Allah, yaitu hak Allah adalah ditauhidkan, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Tidak boleh kita berdoa kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita minta perlindungan, minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila hamba melakukan itu, apa haknya hamba? Haknya hamba adalah Allah tidak menyiksanya di dalam neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Tetapi ingat, tidak boleh meremehkan dosa karena menganggap dirinya sudah bertauhid. Yang penting kan Islam, kan begitu. Ada sebagian orang mengatakan itu, yang penting saya Islam, yang penting kan sudah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah,
Nah, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Taib. Saya hapus di sini. Sekarang hubungan hadis dengan bab. Apa hubungan hadis dengan bab? Hadis dengan bab. Artinya hadis ini menunjukkan hukum tauhid tidak? Bagaimana hubungannya? Nah, perhatikan baik-baik sekarang. Hadis ini menunjukkan wajibnya bertauhid, karena tauhid adalah hak Allah. Hak Allah yang wajib ditunaikan, dilaksanakan. Nah, itu hubungan hadis dengan bab. Jadi di dalam bab ini, di dalam hadis ini menunjukkan wajibnya bertauhid, karena tauhid adalah hak Allah, dan hak Allah dan yang namanya hak itu wajib ditunaikan. Naam. Kemudian faidah hadis. Apa faedah hadis? Yang pertama, rendah hati Nabi Muhammad SAW karena berboncengan dengan sahabatnya. Rendah hati Nabi Muhammad SAW karena berboncengan dengan sahabatnya. Biasanya kan kalau orang-orang besar tidak mau berboncengan dengan sahabat, menganggap bahwasanya ini sebuah kehinaan. Akan tetapi apalagi sahabat ini masih muda, ya, apalagi sahabat ini masih muda. Tetapi Rasulullah SAW tidak merasa gengsi, tidak merasa malu, karena beliau rendah hati orangnya. Ya, beliau rendah hati. Kemudian pelajaran yang kedua, saya taruh sini. Yang kedua adalah menunjukkan tata cara mengajar dengan bertanya jawab. Nah, ini kan Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, kemudian dijawab oleh Mu'adz, dan Mu'adz menjawabnya tidak bisa. Kemudian beliau katakan bahwa tata cara mengajar dengan baru beliau menjawab. Ini namanya tata cara mengajar dengan bertanya jawab, dan itu biasanya lebih mudah dipahami, ya, lebih mudah dipahami. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah barang siapa yang tidak tahu, barang siapa yang tidak tahu
maka adabnya mengucapkan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Barang siapa yang tidak tahu, maka adabnya mengucapkan Allahu a'lam. Jadi kalau seandainya santri-santri sekalian ditanya dan tidak tahu, maka ucapkan Allahu a'lam. Ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu boleh menyembunyikan ilmu karena sebuah kemaslahatan atau yang disebut dengan kepentingan yang baik. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, jangan kau beritahukan hak ini, baik hak Allah dan hak hamba, karena kalau diberitahukan nanti orang-orang akan meremehkan maksiat, meremehkan dosa, ya. Makanya boleh menyembunyikan ilmu karena sebuah kemaslahatan kepentingan yang baik. Yang terakhir, kenapa Mu'adz akhirnya meriwayatkan hadis ini? Kenapa Mu'adz akhirnya meriwayatkan hadis ini? Bukankah Rasulullah SAW melarang, jangan beritahu ini, jangan diberitahukan kepada orang-orang? Maka jawabannya adalah agar beliau terlepas dari perasaan bersalah karena menyembunyikan ilmu, karena menyembunyikan hadis. Jadi sebelum meninggal, Mu'adz bin Jabal akhirnya meriwayatkan hadis ini. Akhirnya sampai hadis ini kepada kita. Padahal kan Rasulullah SAW melarang. Maka dijawab oleh para ulama apa yang dilakukan oleh Mu'adz tersebut untuk biar beliau terlepas dari dosa. Akhirnya maksudnya tidak ada ilmu yang tersisa kecuali beliau sudah sampaikan. Tidak ada ilmu yang tersisa kecuali beliau sudah sampaikan. Nah ini. Taib. Kalau sudah kita pahami itu, kita sekarang baca kandungan bab. Silahkan siapa yang mau baca, irfa' yadahu, falyarfa' yadahu. Who want to read, give up raise hand. Siapa yang ingin baca, angkat tangannya. Ada yang ingin baca kandungan bab? Ada sekitar 24 kandungan. Naam. Siapa? Waktu tinggal 5 menit lagi kita gunakan untuk membaca kandungan bab. Silakan. Muhammad Kafao Rizal Afeko. Oke, silahkan. Iqra ya Chafan. Kandungan bab ini, 1.
hikmahnya diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ibadah adalah hakikat tauhid, karena pertentangan yang terjadi antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum musyrikin adalah dalam masalah tauhid ini. Perhatikan, sebentar, ucapan, sebentar. 1. Hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah. Apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Yaitu mentauhidkan Allah. Ya, hikmah diciptakan jin dan manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu catat ya. Hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah adalah mentauhidkan Allah. Dicatat baik-baik. Mentauhidkan Allah. 2. Ibadah adalah hakikat tauhid, karena pertentangan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan kaum musyrikin adalah dalam masalah tauhid ini. Apa maksudnya? Begini, Abu Lahab, pernah kenal nggak dengan Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Ada yang kenal Abu Lahab? Yang disebutkan suratnya di dalam surat Al-Lahab atau Al-Masad. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi. Abu Lahab adalah orang kafir, musyrik. Nah, antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Lahab, dua-duanya meyakini bahwa yang mencipta, mengatur, berkuasa adalah Allah. Kita orang Islam meyakini bahwa Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa. Orang-orang Arab Quraisy musyrik juga begitu. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, Allah Maha Berkuasa. Mereka meyakini itu. Ya, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Lalu bedanya apa? Bedanya kalau kita umat Nabi Muhammad SAW berdoa hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, minta perlindungan hanya kepada Allah, minta rezeki hanya kepada Allah, minta anak hanya kepada Allah. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, mereka di samping berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada Hubal, Lata, Uzza, Manat. Nah, ini makanya yang membedakan kita orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik adalah dalam perihal ibadah. Makanya di sini disebutkan ibadah adalah hakikat tauhid. Karena pertentangan yang terjadi antara Rasulullah dengan kaum musyrikin adalah dalam masalah tauhid ini. Itu bedanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pertentangan antara orang-orang musyrik dengan Nabi Muhammad SAW adalah dalam perihal ibadah. Kalau kita beribadah hanya kepada Allah, sedangkan orang-orang musyrik mereka kepada Allah juga kepada berhala-berhala mereka. Paham ya? Taib. 3. Silahkan Capan. 3. Barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini,
maka ia belum beribadah menghamba kepada Allah. Di sini letak pengertian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 3. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, tauhid ini maksudnya apa? Yaitu beribadah hanya kepada Allah. Itu tauhidnya. Berdoa hanya kepada Allah. Nah, itu tauhidnya. Melaksanakan perintah hanya perintah Allah. Itu tauhid. Minta tolong, minta perlindungan hanya kepada Allah. Itu tauhid. Barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, maka ia belum beribadah menghamba kepada Allah. Artinya inti dari tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bedanya antara kita dengan orang musyrik. Maka ketika Allah berfirman dalam surah Al-Kafirun ayat 3, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, itu maksudnya kita itu beribadah hanya kepada Allah, sedangkan orang-orang musyrik beribadah kepada selain Allah. Nah, itu sampai di sini dulu karena waktu sudah habis. Kita cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.